Lagi rame banget kasus Farel Aditya. Banyak yang bilang dia itu nggak tahu diri, nggak sadar diri, nggak tahu bersyukur. Yang aku lihat, dia ini merasa tertekan. Dia merasa stres, merasa tidak bebas, dan dia merasa hidupnya dibeli. Dia merasa menjalani hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, hal ini tuh wajar-wajar aja. Karena sebenarnya dia tuh kaget. Dia dikasih fasilitas bagus, sekolah bagus, dikasih les yang bagus. Dia belum terbiasa dengan itu. Dia belum bisa beradaptasi dengan itu. Sekolahnya yang dulu, komputer aja nggak ada loh. Dia ini harus lari kenceng supaya bisa setara dengan lingkungannya yang baru. Dulu kan dia bisa belajar sesukanya dia. Belajar-belajar enggak. Dia menjalani hidupnya benar-benar karena ya suka-suka dia gitu. Dia ini baru saja keluar dari zona nyamannya. Zona nyamannya, dia melakukan apa saja tanpa diatur. Dia melakukan segalanya atas kemauan dia sendiri. Tiba-tiba sekarang dia difasilitasi dengan fasilitas yang sangat bagus. Dia punya tanggung jawab. Dia sebenarnya takut berhutang budi. Dia takut mengecewakan orang. Tapi dia berusaha dan akhirnya gak sanggup. Ada yang bilang banyak orang di luar sana tuh pengen sekolah kayak gitu. Banyak orang di luar sana tuh sampai gak bisa sekolah. Betul. Tapi ketika orang itu berada di posisi dia, mungkin orang itu juga bakal mengalami hal yang sama kayak dia. Sebenarnya aku kasihan sama Farel ini. Dia itu cuma butuh waktu, butuh pendekatan. Aku dulunya seorang pendidik. Aku dulu seorang guru. Aku pernah ngajar di sekolah yang kualitasnya bagus banget, sekolah favorit. Pernah juga ngajar di sekolah yang kualitasnya jelek banget. Cara pembelajaran sekolah kualitas bagus dengan sekolah yang kualitas jelek itu beda loh. Lingkungannya juga jauh berbeda. Dia ini masih anak-anak, tapi se-Indonesia kayaknya menghujat dia. Kasian dia itu pola pikirnya belum terbentuk, belum mateng, belum punya pendirian. Harus mendapat bimbingan dulu. Farel nih tolol, bodoh, gak panjang pikirnya. Gak tahu diri, gak tahu terima kasih, gak mikirin masa depan. Itu kata-kata orang dewasa kepada anak belasan tahun. Di sini aku gak bilang Dr. Richard salah, dan aku juga gak bilang Farel salah. Yang salah adalah pembulian. Kenapa ya budaya bully ini masih aja berkembang? Dan yang membuli kebanyakan orang dewasa yang berpendidikan. Membuli anak belasan tahun yang pendidikannya kurang. Bahkan aku yakin gak ada yang ngajarin dia etika. Pikirannya belum mateng, ABG labil. Anak belasan tahun itu masih butuh bimbingan. Makanya di SMA itu masih ada yang namanya bimbingan konseling. Kalau mahasiswa udah gak ada lagi, karena mahasiswa harus dituntut berpikir kritis. Aku lihat Farel ini jadi keinget film Tera Zaman sama film I'm Not Stupid 2. Pernah nonton nggak? Yang pernah nonton aku yakin pasti paham. Belum pernah nonton, cobain deh biar kalian juga bisa memahami gimana anak-anak kalian nanti. Manusia tuh unik. Gak bisa kita samakan kayak diri kita. Gak bisa kamu mempersepsikan kayak coba aku kayak gitu. Coba aku yang dikasih kayak gitu. Membentuk pola pikir itu gak instan. Gak bisa cepet. Gak bisa dalam seminggu 2 minggu. Orang dewasa aja masih bisa salah mengambil keputusan. Apalagi dia anak belasan tahun, ABG labil. Terus ada yang bilang, salahnya dia kenapa masalahnya harus diposting. Elah, kayak gak tahu zaman sekarang aja. Masalah rumah tangga pun ada yang posting loh. Ada masalah dikit curhat di sosmed. Padahal orang dewasa yang ngelakuinnya. Apalagi dia yang masih ABG. Dan lagi dia gak punya orang terdekat yang bisa kasih tahu dia konsekuensi dari apa yang dia posting itu apa. Kalau punya manajemen ya pasti akan diatur, tapi ini kan nggak ada. Terus juga ada yang bilang, kalau nggak sanggup harusnya ditolak dari awal. Ya, tapi kan dia tergiur sama tawarannya. Dia belum tahu ketika menjalaninya bakal bisa apa enggak. Contoh, aku dulu pernah ditawarin, kalau kamu bisa puasa full 1 bulan akan aku kasih hadiah, kata orang tuaku. Oke, aku sanggup, aku pasti bisa. Aku jawab kayak gitu. Pas ngejalaninya, Pak, Ma, aku cuma bisa setengah hari. Orang tuaku marah, benar, karena itu dia mendidik aku untuk bisa puasa. Terus teman-temanku juga, alah lu enak banget tau kayak gitu, gue aja puasa gak ada dikasih hadiah. Kalau gue jadi lu pasti gue tahan-tahanin, gue sanggup-sanggupin. Ya kurang lebih analoginya seperti. Ya itu lah guys, pembelaan kepada Farel Aditya banyak dipojokkan oleh para netizen. Dan ternyata banyak juga yang berada di posisi Farel Aditya. Dan inilah beberapa konten Farel yang dianggap playing victim. Kenapa mundur? Kan masih beradaptasi, bego. Saya tidak akan melanjutkan yang menurut saya sangat tidak nyaman. Kenapa nggak mundur dari awal? Cukup saya yang mendam sendiri. Begitulah Farel dengan postingan di Insta story-nya. Tiap hari ke ruang BK, sekolah baru, terus curhat dan bercerita.
Artinya Farel yang masih usia belasan ini memang mungkin tidak siap dengan segala fasilitas yang dia terima. Kemudian di sekolah yang tentunya mahal, banyak sekali aturan-aturan yang tidak terbiasa untuk dirinya. Dan saya memutuskan bulat untuk balik ke Medan dan bergabung dengan keluarga kecil saya di Medan. Sekarang saya sadar kemewahan itu tidak semua membawa kebahagiaan. Nah, bagaimana menurut Anda guys? Apa yang dilakukan oleh Farel ini setelah mendapatkan fasilitas dari Dr. Richard by Kos Palembang. Jadi dari Medan dia harus pindah ke Palembang, disekolahkan dengan sekolah yang bagus, dibiayai semua sekolahnya. Tapi kemudian Farel tidak terbiasa, tidak kuat, dan akhirnya dia meninggalkan Palembang untuk kembali ke Medan. Dan siang pergi dari kos, serta pulanglah dia ke Medan untuk bertemu dengan keluarga kecilnya. Di sini kemudian Dr. Richard pun kaget dengan keputusan Farel yang tiba-tiba dan mendadak itu, dan akhirnya dia pun minta untuk uangnya dikembalikan kepada Dr. Richard, yaitu 47 juta. Kemudian Farel bikin video yang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengembalikan uang 47 juta itu. Apakah mau jual ginjal? Begitulah guys. Dan memang di instastory-nya itu Farel mengatakan, "Bismillah, terima kasih ya kak, udah baik banget sama Farel. Emang ini semua salah Farel. Semua fasilitas udah Farel balikin ya kak." Sambil memposting suasana di bandara saat dia mau kembali ke Medan. "Kak, Farel pulang ya, maaf udah buat kakak kecewa besar. Mohon maaf kak, hari ini 11 Agustus 2023 Farel pamit pulang ke Medan. Sekali lagi terima kasih dengan bantuan kakak selama ini dan mohon maaf." Inilah yang bikin Dr. Richard mungkin marah karena hal itu juga dikontenkan. Lapar belum ada makan, jadi makan di bandara. Nah, begitulah guys cerita singkatnya dari IG story dari Farel yang sekarang dikabarkan sudah hilang. Dan ini saat mau ke pesawat, naik di Garbarata, mau pulang ke Medan. Jadi dia mengatakan bye-bye Palembang.